Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Di video ini kita akan melanjutkan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Ini kita mulai dari nomor 7. Untuk part sebelumnya silahkan bisa nonton di episode 8 dan episode 9 teman-teman. Dan sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe apabila teman-teman suka channel ini, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang saya create untuk teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan drop komen yang ada di bawah. Kita lanjut di nomor yang ketujuh, pemeliharaan dan program higienis sanitasi. Oke, saya flashback dulu teman-teman ya. Jadi video ini dibuat sebelum teman-teman bikin PIRT, teman-teman harus tahu cara produksi pangan olahan yang baik dan benar agar makanan yang diproduksi aman dikonsumsi oleh manusia. Lanjut kita ke nomor yang ketujuh, pemeliharaan dan program higieni dan sanitasi. Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi, ini ada berupa bangunan atau mesin atau peralatan, pengendalian hama, penanganan limbah, dan lainnya dilakukan secara berkala untuk menjamin terhindarnya kontaminasi silang terhadap panganan yang diolah. Jadi sudah sangat jelas teman-teman ya. Nah, ini teman-teman nampaknya filenya berantakan. Untuk poinnya A teman-teman, pemeliharaan dan pembersihan. Lingkungan bangunan, peralatan dan lainnya seharusnya dalam keadaan terawat dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, peralatan produksi harus dibersihkan secara teratur untuk menghilangkan sisa-sisa pangan dan kotoran. Kemudian yang ketiga, bahan kimia pencuci sebaiknya ditangani dan digunakan sesuai prosedur dan disimpan di dalam wadah yang berlabel untuk menghindari pencemaran terhadap bahan baku dan produk pangan. Ini untuk poin yang B, prosedur pembersihan dan sanitasi. Prosedur pembersihan dan sanitasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan proses fisik. Ini bisa berupa penyikatan, penyemprotan dengan air bertekanan atau penghisapan dengan vakum. Proses kimia bisa dengan sabun dan deterjen, atau gabungan proses fisik dan kimia untuk menghilangkan kotoran dan lapisan jasad renik dari lingkungan bangunan peralatan. Nah, yang ketiga teman-teman, yang C ya, program higieni dan sanitasi. Program higieni dan sanitasi seharusnya menjamin semua bagian dari tempat produksi telah bersih, termasuk pencucian alat-alat pembersihan. Kemudian yang kedua, program higieni dan sanitasi seharusnya dilakukan secara berkala serta dipantau ketepatan dan keefektifannya, dan jika dilakukan pencatatan. Kemudian yang D, program pengendalian hama. Yang pertama, hama ini bisa berupa pengerat, serangga, atau unggas, dan lain-lain, merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan Anda. Nah, kegiatan pengendalian hama ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan, ya. Kemudian yang berikutnya, mencegah masuknya hama. Ini lubang-lubang dan selokan yang memungkinkan masuknya hama harus selalu dalam keadaan tertutup. Kemudian jendela, pintu, dan lubang ventilasi harus dilapisi dengan kawat kasa untuk menghindari masuknya hama. Tadi ya sudah saya jelaskan di depan ya teman-teman ya. Kemudian yang C, hewan, kayaknya yang barusan ini saya jelaskan di episode yang ke-8. Jadi kain kasa ini biasanya terbuat dari bisa dari kawat atau dari benang gitu. Dia berupa jaring yang dibingkai dan bingkainya ini dapat dilepas untuk dibersihkan secara berkala. Kemudian yang ke-C, hewan peliharaan seperti anjing, kucing, domba, ayam, dan lain-lain tidak boleh berkeliaran sembarangan di sekitar produksi dapur industri rumah tangga teman-teman. Kemudian yang D, bahan pangan tidak boleh tercecer karena dapat mengundang masuknya hama. Jelas ya.
Kemudian yang ketiga nih teman-teman, mencegah timbulnya serangan hama di dalam ruang produksi. Pangan seharusnya disimpan dengan baik, tidak langsung bersentuhan dengan lantai, dinding, dan langit-langit. Kemudian ruang produksi harus dalam keadaan yang bersih. Kemudian tempat sampah harus dalam keadaan tertutup dan dari bahan yang tahan lama. Kemudian yang D, industri rumah tangga perorangan. Seharusnya memeriksa lingkungan dan ruang produksinya dari kemungkinan timbulnya sarang hama. Nah, yang berikutnya teman-teman, yang E, pemberantasan hama nih. Sarang hama seharusnya segera dimusnahkan. Kemudian poin yang kedua, hama harus diberantas dengan cara yang tidak memengaruhi mutu dan keamanan pangan. Kemudian yang ketiga, pemberantasan hama dapat dilakukan secara fisik seperti dengan perangkap tikus atau secara kimia seperti dengan racun tikus. Kemudian yang keempat, perlakuan dengan bahan kimia harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mencemari pangan, teman-teman. Nah, yang berikutnya, penanganan sampah. Penanganan dan pembuangan sampah dilakukan dengan cara yang tepat dan juga cepat gitu. Sampah seharusnya tidak dibiarkan menumpuk di lingkungan dan di ruang produksi, segera ditangani dan juga segera dibuang gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, poin nomor yang 8 kita akan langsung ini berkaitan dengan penyimpanan. Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses produksi bisa berupa bahan baku, bahan penolong atau BTP, dan produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan pangan. Ini yang A, teman-teman, penyimpanan bahan dan produk akhir. Bahan dan produk akhir harus disimpan terpisah dalam ruangan yang bersih sesuai dengan suhu penyimpanan, bebas hama, kemudian penerangannya juga cukup gitu. Kemudian yang kedua, penyimpanan bahan baku tidak boleh menyentuh lantai, menempel ke dinding maupun ke langit-langit. Kita jadi tahu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, penyimpanan bahan dan produk akhir harus diberi tanda dan menggunakan sistem first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama keluar untuk bahan. Dan sistem first expired, first out, yaitu bahan yang lebih dahulu masuk dan atau memiliki tanggal kadaluarsa yang awal harus digunakan terlebih dahulu, dan produk akhir yang lebih dahulu diproduksi harus digunakan atau diedarkan terlebih dahulu. Ini penting nih untuk teman-teman proses produksi pangan rumah tangganya supaya sesuai dengan SOP atau sesuai dengan lampiran peraturan Badan POM ini, teman-teman. Kemudian yang keempat, bahan-bahan yang mudah menyerap air harus disimpan di tempat kering, misalnya ada garam, gula, dan rempah-rempah bubuk gitu. Nah, yang B, penyimpanan bahan berbahaya nih teman-teman. Bahan berbahaya seperti sabun, kemudian sabun pembersih, bahan sanitasi, racun, serangga, kemudian umpan tikus, dan lain-lain harus disimpan dalam keadaan tersendiri dan diawasi agar tidak mencemari pangan. Kemudian yang C, penyimpanan wadah dan pengemas. Penyimpanan wadah dan pengemas harus rapi, di tempat bersih, dan terlindung agar saat digunakan tidak mencemari produk pangan. Dan yang kedua, bahan pengemas harus disimpan terpisah dan dari bahan baku dan produk akhir gitu, teman-teman. Kemudian penyimpanan label pangan. Penyimpanan label pangan seharusnya disimpan secara rapi dan teratur agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya dan tidak mencemari produk pangan. Kemudian label pangan harus disimpan di tempat yang bersih dan jauh dari pencemaran. Kemudian yang berikutnya poin yang E, penyimpanan peralatan produksi. Penyimpanan mesin atau peralatan produksi yang telah dibersihkan tetapi belum digunakan harus di tempat yang bersih dan dalam keadaan yang baik. Sebaiknya permukaan peralatan menghadap ke bawah
supaya terlindung dari debu, kotoran, atau pencemaran lainnya. Ini sama ya, ini sama yang seperti teman-teman lakukan misalnya di dapur teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman kemudian untuk nomor yang ke-9, ini yang nomor yang ke-9 ini pengendalian proses. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar nih teman-teman. Pengendalian proses produksi pangan industri rumah tangga ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut nih. Ada penetapan spesifikasi bahan ya. Jadi, penetapan spesifikasi bahan ini persyaratan bahan. Yang pertama ada persyaratan bahan tuh. Poin A, bahan yang dimaksud mencakup bahan baku, kemudian bahan tambahan, bahan penolong termasuk air, dan bahan tambahan pangan atau BTP. Kemudian poin yang B, harus menerima dan menggunakan bahan yang tidak rusak, tidak busuk, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, tidak merugikan atau membahayakan kesehatan, dan memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan. Kemudian poin yang C, harus menentukan jenis, jumlah, dan spesifikasi bahan untuk memproduksi pangan yang dihasilkan. Kemudian yang D, tidak menerima dan menggunakan bahan pangan yang rusak. Kemudian poin yang E, jika menggunakan bahan tambahan pangan, harus menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan sesuai batas maksimum penggunaannya. Kemudian poin yang F, teman-teman, penggunaan bahan tambahan pangan yang standar mutu dan persyaratannya belum ditetapkan harus memiliki izin dari BPOM, BPOM RI gitu ya. Kemudian poin yang G, bahan yang digunakan seharusnya dituangkan dalam bentuk formula dasar yang menyebutkan jenis dan persyaratan mutu bahan. Kemudian poin yang H, tidak menggunakan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan. Nah, sekarang nomor yang kedua teman-teman, persyaratan air nih. Yang A, air yang merupakan bagian dari pangan seharusnya memenuhi persyaratan air minum atau air bersih sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian poin yang B, air yang digunakan untuk mencuci atau kontak langsung dengan bahan pangan seharusnya memenuhi persyaratan air bersih sesuai peraturan perundang-undangan juga. Kemudian yang C, air, es, dan uap panas atau steam harus dijaga dengan jangan sampai tercemar oleh bahan-bahan dari luar. Kemudian yang D, uap panas atau steam yang kontak langsung dengan bahan pangan atau mesin peralatan harus tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi keamanan pangan. Kemudian yang E, air yang digunakan berkali-kali atau resirkulasi seharusnya dilakukan penanganan dan pemeliharaan agar tetap aman terhadap pangan yang diolah. Nah, teman-teman, ini yang B nih, teman-teman. Penetapan komposisi dan formulasi baku. Harus menentukan komposisi bahan yang digunakan dan formula untuk memproduksi jenis pangan yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, harus mencatat dan menggunakan komposisi yang telah ditentukan secara baku setiap saat secara konsisten. Kemudian yang ketiga, bahan tambahan pangan yang digunakan harus diukur atau ditimbang dengan alat ukur atau alat timbang yang akurat. Nah, kemudian yang ke C, penetapan cara produksi yang baku nih. Seharusnya menentukan proses produksi pangan yang baku, kemudian seharusnya membuat bagan alir atau urut-urutan proses secara jelas, kemudian proses seharusnya menentukan kondisi baku dari setiap tahap proses produksi, seperti misalnya berapa menit lama pengaduan, berapa suhu pemanasan, dan berapa lama bahan dipanaskan. Jadi sudah ada aturan bakunya. Kemudian yang keempat, seharusnya menggunakan bahan alir produksi pangan yang sudah baku ini sesuai acuan dalam kegiatan produksi sehari-hari. Nah, teman-teman, sekarang yang D nih, penetapan jenis, kemudian ukuran dan spesifikasi kemasan nih. Yang pertama,
penggunaan pengemas yang sesuai dan memenuhi persyaratan akan mempertahankan keamanan dan mutu pangan yang dikemas, serta melindungi produk terhadap pengaruh dari luar seperti sinar matahari, kemudian panas, kelembapan, kotoran, benturan, dan lain-lain gitu. Yang pertama, seharusnya menggunakan bahan pengemas yang sesuai untuk pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, desain dan bahan kemasan seharusnya memberikan perlindungan terhadap produk dalam memperkecil kontaminasi, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik. Kemudian yang ketiga, kemasan yang dipakai kembali maksud saya seperti botol minuman harus kuat, mudah dibersihkan dan didesinfeksi jika diperlukan, serta tidak digunakan untuk mengemas produk non-pangan. Kemudian yang E, penetapan keterangan lengkap tentang produk-produk yang akan dihasilkan. Yang pertama, seharusnya menentukan karakteristik untuk pangan yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, harus menentukan tanggal kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, harus mencatat tanggal produksi. Yang keempat, dapat menentukan kode produksi. Nah, kode produksi diperlukan untuk penarikan produk jika diperlukan. Itu tadi teman-teman untuk episode kali ini. Masih ada 4 nomor lagi, nomor 10, nomor 11, nomor 12, dan nomor 13 sampai nomor 14 ya. Berarti masih ada 5 nomor lagi. Nantikan di video saya berikutnya. Terima kasih sudah bergabung. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk drop komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, share apabila dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.